Tuhan, kami berdoa malam ini berikan kepada setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Karena kami menyadari kecuali roh-Mu menjelaskan isi Alkitab ini, tidak ada satupun yang sanggup memahaminya. Hamba berdoa, tidak ada satu orang pun yang pulang tanpa diberkati dan diubah hidupnya. Dan biarkan setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri pada malam ini. Karena itu yang akan sungguh mengubah kehidupan kami. Sampaikan isi hati-Mu dan buat setiap kami mengerti. Karena kami tahu Engkau yang himpunkan kami. Dan tidak ada yang kebetulan di tengah-tengah kami. Semua bagian rencana Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap pada Dia berkata, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Amen. Silakan duduk saudara sekalian. Sebelum saya sampaikan firman, di tengah-tengah kita ada teman-teman dari The Gideons. Kita berikan tepuk tangan, selamat datang. Kita bersyukur. Dan nanti selesai ibadah, doa persembahan, saya minta Anda tidak langsung pulang. Mereka mau sharing beberapa menit saja untuk sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Dan saya harap Anda tetap sabar tunggu sampai mereka selesai sharingkan beberapa hal yang saya tahu akan jadi informasi yang bagus buat kehidupan kita. Alright, mari kita buka firman Tuhan pada petang hari ini dalam surat atau kitab Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, malam hari ini kita akan belajar adanya 3 macam ujian yang harus dilewati kalau kita ingin menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan untuk itu kita belajar dari orang yang bernama Yusuf. Mazmur 105, lihat mulai ayat yang ke-16. Saya tunggu sampai Anda mendapatkan bagian ini. Yang sudah ketemu tolong lambaikan tangan kanan saudara. Alright, kita akan baca, Anda perhatikan pada Alkitab masing-masing. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Nah, nama Yusuf artinya may he add. Kiranya Tuhan itu menambah-nambahkan atau menambahinya. Atau ada yang berkata, nama Yusuf artinya increaser, the increaser, atau dia yang menambahi, atau dia yang menambahkan. Nah, Yusuf ini mulai dari bawah sekali, dan dia menikmati penambahan yang dari Tuhan. Sehingga seperti juga namanya, dia mengalami akan keadaan sebagaimana namanya itu melekat dalam dirinya, yaitu Tuhan menambah-nambahkan dalam hidupnya. Nah, kalau kita perhatikan akan hidup Yusuf ini, ada 3 macam ujian yang harus dia lewati sampai kemudian dia jadi orang yang besar di hadapan Tuhan dan besar di dalam Tuhan dan bahkan juga di hadapan manusia. Nah, saya dengan cepat menunjukkan 3 ujian ini. Dan kalau Anda dan saya satu hari mengalami akan ujian yang sama, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Ujian yang pertama sebetulnya adalah ujian visi atau impian dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kitab Kejadian pasal 37. Saya baca ayat yang pertama sampai 11 dulu. Perhatikan pada Alkitab Anda masing-masing. Kejadian pasal 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub.
Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihatnya oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain dan diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, kalau Anda baca terus, akan makin terakumulasi kebenciannya kepada Yusuf oleh karena impiannya. Lalu kemudian kita loncat kepada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Dikatakan kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, Anda perhatikan, marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan, garis bawah ini, kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, perhatikan baik-baik. Yang dibenci oleh saudaranya yang lain adalah impiannya. Ketika mereka bermaksud membunuh akan Yusuf, sebetulnya yang mereka mau bunuh adalah mimpinya. Karena mereka berkata, kita bunuh dia. Terus mereka berkata, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, sekarang saya balik, saudara. Kalau seseorang atau siapapun dalam dunia ini, kita biarkan membunuh mimpi kita, mematikan visi kita, membunuh akan impian kita, sebetulnya mereka juga membunuh kita. Orang yang mengizinkan mimpinya dimatikan, orang itu sebetulnya sudah mati. Dia seperti mayat berjalan, dan sebetulnya dia sudah mati. Orang dibilang hidup kalau impiannya masih menguasai pikiran dan hatinya. Orang itu hidup kalau kita punya visi, kita punya arah, kemana kita mau pergi. Kita punya dream, punya impian, bahkan yang paling besar sekalipun dalam benak kita. Tapi kalau kita membiarkan orang lain, sekitar kita, mematikan impian kita, sebetulnya yang dimatikan adalah bukan sekedar impian kita, tapi juga hidup kita dihabisi tanpa kita sadari. Nah, saya mau beritahu saudara-saudara sekalian. Anda boleh punya sahabat, Anda boleh punya teman. Tapi tidak boleh teman dan sahabatmu itu menentukan akan nasib hidupmu kelak. Dulu kami bertobat sama-sama usia belasan tahun. Setelah itu kami bergerak bersama-sama. Saya beritahu saudara, beberapa orang berhasil, banyak orang berantakan hidupnya. Dulu senang rame-rame, brum ke sana, kebaktian ke sana, brum kebaktian ke sini.
Tapi ketika usia menginjak 20, 21, 22, tidak bisa lagi. Masing-masing kemudian gandeng pacarnya, lalu ngelamar sendiri-sendiri, kerja sendiri-sendiri. Ternyata tidak ada itu istri rombongan, keluarga rombongan, nasi sepiring makan rombongan, tidak pernah ada. Akhirnya jalan hidupnya masing-masing. Beberapa berhasil, cukup banyak yang berantakan sampai hari ini. Bahkan kita sering kali punya teman yang tanpa disadari menarik kita turun ke bawah. Yusuf yang mematikan, mencoba membunuh visinya adalah saudara-saudaranya sendiri. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau membiarkan keadaan atau orang lain membunuh impianmu, sebetulnya engkau sudah membiarkan orang lain membunuh akan kehidupanmu sendiri. Coba lihat Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Saya bacakan bahasa Indonesia dulu. Mari kita lihat Amsal 29 ayat yang ke-18. Alkitab mengatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bahasa Inggrisnya, where there is no vision, people perish. Ketika tidak ada visi, umat itu binasa. Where there is no vision, people perish. Kalau tidak ada visi, umat itu binasa. Kalau kita membiarkan orang lain mematikan impian kita, mematikan visi kita, sebetulnya Anda sedang menentukan dirimu dimatikan hidupmu sendiri oleh orang lain. Nah, banyak anak Tuhan yang begitu senang bersahabat sedemikian rupa, sampai tanpa sadar engkau bahkan serahkan impianmu kepada teman-temanmu yang tanpa mereka sadari juga membunuh akan impian itu. Saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara, milikilah impian dalam hidup. Dr. Chow pernah berkata, when you dream, dream big. Ketika engkau bermimpi, mimpilah yang besar. Nah, apa itu Alkitabiah? Mari kita lihat Filipi pasal yang keempat. Surat Filipi pasal yang keempat. Filipi 4. Kalau Anda sudah ketemu Filipi 4, lihat pada ayat yang ke-6, 7, dan 8. Filipi 4, ayat 6, 7, dan ayat yang ke-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi orang itu punya keinginan itu boleh. Dan ngomong ke Tuhan itu boleh. Mengapa saya minta Anda tulis impian saudara hari ini? Dari saat kemarin sore, tadi pagi, dan sore ini saya minta tulis impian Anda. Mungkin tidak semua mau tulis. Tapi saya menghargai orang yang tulis impian saudara. Selesai firman saya sampaikan, saya mau sembahyang buat impian Anda. Sebagian besar luar biasa. Dan kita percayai Allah menghargai impian dan keinginan kita. Kalau Tuhan tidak menghargai keinginan kita, kenapa Alkitab berkata, perhatikan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Anda boleh punya keinginan. Oke? Sampaikan ke Tuhan. Nggak bayar kok saudara. Gratis. Tadi pagi ada yang mau berkata gini, saya ingin jadi ketua parpol dan presiden seumur hidup. Nah itu saya kurang setuju ya. Kalau nanti umurnya panjang, 99 sudah pikun semua. Gawat toh. Itu nanti dia umur 99, Singapura dibom. Gitu kan lu repot saudara. Loh. Itu jangan toh. Ya. Jangan pernah ingin jadi presiden seumur hidup. Nyengsarakan rakyat saudara. Boleh jadi presiden. Boleh aja. Impian lo. Kenapa tidak? Right, saudara. Kemarin ada ingin jadi presiden. Boleh. Saya titip Pak Marso nanti tolong Menteri Agama. Saya berkata gitu. Bukan urusan wanita ya, tapi Menteri Agama. Tapi bisa jadi saudara. Impian Anda jadi kenyataan. Ah itu berkhayal Pak. Dengerin baik-baik. Semua orang besar
memulai sesuatu dengan orang katakan berkhayal. Tapi Alkitab tidak keberatan loh. Anda punya keinginan apapun, ngomong ke Tuhan. Soal diberi atau tidak, urusan dia. Soal ngomong ke Tuhan, tidak usah bayar tanpa kolektor. Alright? Ayat berikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan bergarnisun, akan menjaga pikiran dan hatimu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, ini kesimpulannya. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia. Jadi presiden kan mulia. Kalau seumur hidup kebablasan lah saudara ya. Tapi itu kan mulia. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Suruh apa? Pikirkanlah semuanya itu. Makanya tadi saya minta Anda mikir. Anda punya impian apa? Saya sempat pilih beberapa secara acak. Tidak akan saya sebutkan namanya, sebagian besar tidak ada namanya. Tapi ada yang ada namanya, tapi tidak akan saya sebutkan. Anda tidak usah malu karena ini luar biasa. Sebagian besar bagus sekali. Ada yang sangat sederhana, ada yang sangat luar biasa. Tentu tidak ada waktu kita pilih semua. Kalau Anda sempat baca, ini merupakan hiburan semalam suntuk yang tidak membosankan. Ada seorang wanita yang punya impian begini. Ingin memiliki sebuah panti asuhan atau rumah rehabilitasi. Impiannya bagus. Dia berkata, aku mau punya itu. Boleh nggak saudara? Boleh. Nggak bayar kok. Wong cuman impian. Tapi ingat, Allah seringkali menghormati impian kita. Oke? Ini banyak sekali. Dia ingin apa? Dia seorang woman. 18 katanya. Luar biasa. 2 tahun lagi lulus kuliah. Kerja di sebuah perusahaan televisi besar seperti GO. Dari dosen bahasa Inggris yang berkualitas dan bisa memberkati orang-orang. Kerja jadi duta besar di kedutaan Jepang. Wah ini Anda harus ngomong Jepang sebetulnya ya, bukan Inggris. Tapi boleh juga lah. Mungkin ngajari orang Jepang berbahasa Inggris. Lah tapi ini bagi waktu dengan perusahaan televisi ya. Tapi boleh dong impian. Loh dengerin. Tuhan akan berkata gini. Baik, tapi nek kamu tok kan gak bisa. Nanti tak bagi ke anak-anakmu. Loh bisa tak? Kenapa tidak? Ya biar tak. Daripada mumet tidak tahu harus apa. Terus pergi ke Jepang. Keliling dunia. Ya Jepang termasuk dunia sebetulnya ya. Dia juga punya restoran. Punya keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi pengusaha dan penterjemah Alkitab. Dia butuh 1 hari 3.000 jam rupanya. Tapi lumayan. Ini lumayan saudara. Ini impian. Oh impian. Tapi saya berkata bisa. Mungkin nanti Anda punya anak 12. Dibagi sama Tuhan. Masing-masing mendapat impian dari mamahnya. Impiannya apa? Belum tahu mau jadi apa. Biar malam ini Anda lebih baik tahu mau apa, saudara. Mimpi tok tidak membayar apa-apa. Ini belum tahu mau jadi apa. Dia berkata, ingin jadi sutradara yang hebat dan sukses. Lebih hebat dari Steven Spielberg. Yang buat Jurassic Park gitu ya. Lalu punya perusahaan film dan TV station yang canggih. Dan punya studio animasi. Ini membuat Popeye yang penuh Roh Kudus bisa. Impian boleh aja. Kenapa tidak? Orang bayar saudara. Wong keras di KI gitu. Tidak usah ragu-ragu lah. Ada seorang wanita berkata, aku ingin menjadi ahli bahasa. Khususnya bahasa Inggris dan Perancis. Dan bisa kerja di kedutaan Perancis. Penyiar siaran TV. Ingin menjadi model internasional yang terkenal. Tapi bagus terakhir dia bilang. Ingin membahagiakan orang tua
dengan membawa mereka ke Yerusalem. Ngenteni kalau damai ya saudara ya, banyak bom di sana. Nanti orang tuamu kesian. Ini bagus nih. Ingin jadi pendeta yang takut akan Allah. Dia tahu banyak pendeta tidak takut akan Allah. Takut istrinya iya mungkin. Tapi dia menjadi pendeta yang takut akan Allah. Dan dipakai dengan dahsyat. Luar biasa. Saya suka kok saudara. Kalau Anda punya impian-impian begini. Aku bingung. Aku ndak ngerti. Ini memang Semarang tulen ini. Tapi Tuhan tahu hatiku. Masa depanku di tangannya. Aku percaya. Wes mimpi notok sebetulnya saudara. Jangan hidup tanpa impian. Ingin menjadi seorang laki-laki ini, dari seorang pengusaha yang berkelimpahan rohani dan jasmani. Punya istri yang manis. Dalam kurung bukan cantik. Karena cantik ngebosenin. Lo boleh tak berpendapat biar tuh. Kalau manis, ngirit. Minum teh, kopi tanpa gula. Minum sambil delok istri yang. Nah, itu betul. Betul, itu betul. Pengen punya 2 anak yang cinta Tuhan. Apa ini jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami meninggal diangkat Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi ini kan impian, saudara. Gak apa-apa. Kalau bukan impianmu kan minimal ada orang bermimpi begini. Ini sederhana sekali. Dia bilang, aku ingin pulang ke rumah. Itu aja. Ya pulanglah saudara. Nah ini bagus sekali. Bagus. Cuman dia berkata gini. Satu ingin membahagiakan orang tua. Dari kemarin, khususnya teman-teman youth itu, banyak yang berkata, ingin beliin rumah orang tua, ingin membahagiakan orang tua. Anda orang tua saya beritahu, Anda mesti bahagia. Anak-anakmu ingin membahagiakan saudara. Saya senang sekali. Tidak ada yang berkata, ingin ganti orang tua, tidak ada. Ingin membahagiakan orang tua. Luar biasa. Punya istri dan mertua yang takut akan Tuhan. Dia pintar di rumahnya dia. Memang kalau istrinya takut akan Tuhan, mertuanya tidak, dia dalam masalah menurut saya. Sukses selalu dalam segala hal. Ya, yang terakhir agak sedikit mengandung pertanyaan. Menikah dengan orang yang di sebelah saya saat ini. Lah, siapa itu? Saya nggak nambah itu saudara di sini. Loh, tapi itu impian boleh dong. Boleh. Ingin jadi pengusaha sukses. Punya hotel terbesar dan terunik sedunia. Eksekutif kelas. Penulis buku rohani. Hamba Tuhan yang melayani ke daerah-daerah yang Tuhan percayakan. Dan istri yang menyenangkan hati Tuhan dan keluarga. Bagus. Ini ada orang bermimpi indah sekali. Memiliki gedung gereja dan jemaat 10.000. Keluarga, kenapa kok wis saudara? Wong tuayan besar kok. Tuayan besar. Keluarga yang percaya dan berkenan. Jadi berkat bagi orang lain. Luar biasa. Ya pasti kalau Anda punya jemaat 10.000, Anda jadi berkat buat orang lain. Ini bagus sekali. Jadi pengusaha yang diberkati. Dan punya suami yang diberikan Tuhan Yesus. Yang baik, ganteng, kaya, tinggi, putih, berpendidikan. Dan takut dan sayang pada Tuhan Yesus. Biar mau mimpi, enggak apa-apa, biarin. Kalau Allah berkata amin, jadi saudara. Saya rasa ini juga indah sekali. Seorang berkata begini, sebelum saya meninggalkan dunia ini,
Saya ingin sekali anak-anak saya semuanya berkelimpahan. Luar biasa. Saya rasa ini orang tua yang baik. Ingin melihat anak-anaknya diberkati dan berkelimpahan. Puji Tuhan. Nah, ini anak umur 13 ya. Dia berkata, ingin jadi pintar. Mama nggak medit. Boleh sering ke luar negeri. Mama dengerin ini suara anaknya. Ada seorang laki-laki umur 19 tahun. Dia ingin menjadi ahli pemrogram komputer. Ingin menjadi orang sukses. Jadi pengusaha sukses. Jadi misionari. Pergi ke Italia. Dan menyelamatkan keluarga. Ini saya nggak jelas. Ingin kembali ke masa lalu. Sorone piye. Visi itu ke depan. Enggak mundur. Mungkin ini ada nona pengertian ya. Misunderstanding yang terjadi. Ini bagus sekali. Ini bagus. Believe ini bagus. Dia sederhana keinginannya. Dia berkata, saya ingin melihat mama tidak menangis lagi. Tuhan tolong hibur mama saya ya. Apanya? Kita nanti doakan supaya mama mau dihibur Tuhan dan diberkati Tuhan. Nggak apa-apa, saudara. Sederhana, tapi Anda tahu hatinya. Nah, ini cukup baik. Saya senang. Ingin menjadi hamba Tuhan seperti Pak Petrus. Kalau bisa lebih dari Pak Petrus. Amin. Amin. Silakan. Luar biasa. Tadi pagi ada yang berkata gini. Saya ingin menggantikan Pak Petrus khotbah di depan mimbar. Saya bilang nggak bisa. Karena saya khotbah di belakang mimbar. Ya toh? Depan mimbar bunga, saudara. Bisa. Harus lebih jelas. Di belakang mimbar saya. Di depan bunga. Ini mungkin hanya selip di situ ya. Ini bagus. Bagus juga lah. Memang ini yang semua orang ingin loh. Dia ingin hidup berkelimpahan tanpa harus bekerja keras. Loh, ini namanya hidup dalam anugerah. Kalau diketawa itu gimana? Ini hidup dalam anugerah. Ini seperti ini hidup dalam anugerah itu. Saya harap Anda sabar. Ini luar biasa kok. Saya ingin jadi orang yang berhasil dan sukses. Semua hutang ayah saya lunas. Dan ingin jadi hamba Tuhan. Lihat. Saya beritahu banyak orang care dengan orang tuanya. Saya senang. Saudara akan diberkati Tuhan. Bayangin ya. Anda tahu seorang janda datang ke Elisa dengan 2 orang anaknya yang mau diambil oleh orang yang ngutangin dia. 2 anak ini kerja ya, bantu ibunya untuk supaya minyak itu terus mengalir. Kalau anak-anak Anda punya orang tua dalam masalah, Anda mendukung orang tuamu dalam doamu dengan segala yang kau bisa, keluargamu dipulihkan cepat, saudara. Tapi kalau engkau acuh tak acuh, repot. Dukung orang tua saudara. Wah, ini rada repot ini. Pengen punya suami seperti Pak Agung. Yang sekarang loh. Agak curang. Istri saya dapat yang dulu. Pengen seperti loh, bukan saya loh berarti. Seperti tok loh ya. Dalam kurung, yang cinta Tuhan, diberkati, kaya dan lain-lain. Masih adakah Tuhan? Nah, ini rada angel ini jawabannya ini. Mendapat anugerah Tuhan, menjadi distributor besar bahan bangunan, memiliki anak-anak, punya rumah besar, punya armada truk. Luar biasa. Ini impian, boleh aja. Luar biasa. Sedikit lagi. Menjadi duta besar Republik Indonesia. Melalui pekerjaan ini nama Tuhan ditinggikan. Amin, saudara. Perlulah, kita perlu. Ingin punya istri dari Tuhan, punya usaha roti basah tingkat nasional untuk lapisan ekonomi menengah ke bawah. Bagus.
Boleh, ini Anda lihat impian-impian yang luar biasa ini. Ini mulia sekali. Ingin selesai sekolah di psikologi, jadi terapis di SLB, keluarga dipulihkan, papi, kakak bertobat, punya suami, anak-anak dalam Tuhan, dan ingin punya SLB sendiri. Baik, dari kemarin tuh banyak yang ingin, ini sederhana sekali, ingin menjadi konglomerat. Boleh. Terakhir, hebat ini. I want to be the most successful woman in the world. Ingin jadi wanita yang paling sukses di dunia. Saudara percaya bahwa Allah menghargai setiap impian kita. Saya percaya bahwa ini awal yang baik. Miliki dream, miliki impian. Boleh kok saudara. Yusuf percaya bahwa ini awal yang baik. Miliki dream, miliki impian. Boleh kok saudara. Yusuf ingin dimatikan mimpinya. Sebab mereka tahu itu yang paling dibenci mereka. Anda boleh punya impian yang luar biasa. Ingat, Alkitab mengatakan, when there is no vision, people perish. Tidak punya visi, umat itu binasa. Miliki itu. Sampaikan ke hadapan Tuhan. Allah menghargai. Saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan bukan lewat pengalaman yang spektakuler. Beberapa rekan hamba Tuhan punya panggilan yang punya story yang spektakuler. Mimpi ketemu Tuhan, diberi nubuat sekian banyak orang. Banyak hal yang luar biasa. Saya bersyukur untuk itu. Saya lewat sesuatu yang simple sekali. Saya dulu kumpul ketika SMA dengan beberapa hamba Tuhan yang datang di Semarang. Kalau kumpul dengan mereka, saya begitu diberkati, saya berkata, wah hidup kayak mereka ini loh, luar biasa. Hidup cuma sekali, kemanapun pergi jadi berkat bagi orang lain. Saya bilang, ini loh Tuhan, hidup kayak begini saya mau. Tapi saya tahu diri saudara, saya ini orangnya dulu minder sekali. Sehingga pada waktu itu mulai muncul saya berkata, ini orang akan berkata, seperti mimpi di siang bolong. Tapi itu impian terus dalam pikiran saya. Saya bermimpi khotbah di depan ribuan orang. Saya membayangkan khotbah, saya membayangkan menyampaikan firman, saya membayangkan semua yang saya pikir secara manusia tidak akan mungkin terjadi. Satu hari saya beli Alkitab bahasa Inggris saya bekas. Saya beli di Betani, di Obra, nggak laku saudara. Sampai sekarang masih saya simpan itu barangnya. Kemudian saya siapin khotbah dalam bahasa Inggris. Karena di kamar sendirian saya, di depan cermin saya mulai ngomong khotbah dalam bahasa Inggris. Setelah itu saya geli sendiri. Saya berkata, "Dadi opo kayak ngene-ngene." Tapi dengerin baik-baik. Tuhan bisa menghargai dan menghormati impian kita. Terjadi itu. Dibawa Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bulan depan kalau tidak ada perubahan, saya akan bicara di Orlando. Di gerejanya pendeta Sam Hin. Beliau adalah adik kandung dari pendeta Benny Hinn. Bisa tuh? Jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya beritahu saudara. Mulai dengan impian. Hidup orang percaya itu jangan bilang. Mengkeluntang, kelundung, senderan jepit, kaosan, ngukur jalan, begitu. Berhenti saudara. Karena yang kemarin sudah lewat. Engkau nangis seperti apa? Tidak pernah bisa kembali. Hidup itu terus jalan ke depan. Miliki impian. Miliki visi. Dr. Cho berkata, when you dream big, saudara. Kalau sekitarmu tidak pernah punya impian, pokoknya ini, wengkun S2 kawin, dua anak, sekolah udah bebas keplek, bagi kertu, pokoknya usamangan. Saya berkata, tendang mereka keluar dari hidup saudara. Sebab mereka tidak pernah membuat engkau jadi besar di hadapan Allah dan manusia. Jangan biarkan nasibmu ditentukan beberapa gelintir orang yang menarik Anda terus ke bawah. Hidup tanpa arah dan hidup tanpa tujuan ilahi. Sebab engkau diciptakan dengan maksud Tuhan yang spesial. Kalau kau bisa temukan itu dalam mimpimu saudara,
engkau jadi luar biasa di hadapan Allah dan manusia. Amen, saudaraku. Mulai dengan cara seperti itu. Ujian kedua yang juga harus kita perhatikan, yang dialami oleh Yusuf adalah ujian moral sebetulnya. Lihat Kejadian pasal 39 sekarang. Kejadian pasal 39 ayat 7, 8, dan 9. Kejadian 39 ayat 7, 8, dan ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat 7, 8, 9. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ini Yusuf di rumah Potifar. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih berkuasa, tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf hampir dijegal di tengah jalan, saudara. Tetap orang ini punya impian. Mau dimatikan tidak bisa impiannya. Dijegal dengan kenajisan dan ujian moral. Saya mau peringatkan saudara, bahwa yang namanya perzinahan itu saudara kembarnya kemelaratan. Baca di Alkitab, Anda akan jumpai berbagai ayat yang mengatakan perzinahan itu akan membawa kepada kemelaratan. Dan bukan hanya itu, daya rusak perzinahan itu luar biasa besarnya. Coba buka Amsal pasal yang ke-6. Kita lihat Amsal pasal yang ke-6. Di rumah tolong Anda baca mulai ayat yang pertama, tapi oleh karena waktu, saya akan baca ayat 32 dan 33. Kita akan baca bersama Amsal 6, 32, 33. Amsal pasal yang ke-6, ayat 32 dan 33. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, oke, saya masih tunggu saudara. Amsal 6, 32, 33. Sekali lagi, yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama, 2, 3. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Alkitab mengatakan siapa melakukan zina tidak berakal budi. Yang ngomong bukan saya. Alkitab yang berkata. Tidak berakal budi artinya bodoh. Lebih tegasnya goblok. Alias bego dan kembarannya blon. Alkitab berkata siapa melakukan zina tidak berakal budi. Apa yang terjadi dikatakan yang pertama, orang yang berbuat demikian merusak diri. Nah, banyak orang tidak sadar daya rusak perzinahan itu luar biasa. Yang dirusak siapa? Dirinya sendiri. Orang berkata, oh kena penyakit ya Pak ya. Di antaranya. Tapi malam ini saya mau tunjukkan kepada Anda hal yang lain. Di samping merusak diri, Alkitab berkata, siksa dan cemooh diperolehnya, dan malunya tidak terhapuskan, aibnya luar biasa. Nah perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu daging. Bukan lagi dua tetapi satu. Nah kapan saat penyatuan terjadi? Pada saat suami istri melakukan hubungan seksual. Dalam kitab Kejadian, Alkitab mengatakan, ini urutannya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu Alkitab mengatakan, Tuhan memberkati mereka, baru Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Sekarang orang Kristen kebalik, laki dan perempuan, beranak cucu dulu, seks dulu, baru minta diberkati, kebalik.
Padahal seks itu kalau Anda perhatikan di Alkitab, itu yang menyatukan dua menjadi satu. Nah, kata mereka jadi satu daging, dalam bahasa aslinya itu gambarannya seperti kertas 2 lembar yang dilem jadi satu. Nah, kalau Anda gampang berzina dengan orang, Anda ini kertas yang dilem sana, dilem sini. Ngerti? Dan itu sebabnya Anda harus sadar begini. Kenapa Alkitab berkata Tuhan membenci perceraian? Karena, lihat ya, ini kertas 2 kalau dilem, saudara. Basically, tidak boleh lagi dipisahkan. Saya sengaja bawa buat saudara. Ini 2 kertas yang sudah saya lem jadi satu. Laki dan perempuan. Ini bukan gambar toilet, saudara. Laki dan perempuan. Oke? 2 kertas ini saya lem jadi satu. 2 jadi satu dalam Alkitab. Mereka jadi satu daging seperti ini wujudnya. Nah, kalau Anda pacaran atau Anda berzinah dengan orang lain yang bukan istri atau suamimu, maka engkau sedaging dengan orang itu. Bayangin ya, sudah nempel sama istrinya, dilem lagi, tempelin lagi, dilem lagi, tempelin lagi. Jadinya apa, saudara? Cuman satu kata, gila nih. Serius. Nah, sekarang orang berkata gini, ya nanti kan kita gampang Pak pisah. Oke. Jadi kalau Anda dengerin ya, yang mudah-mudah dengerin ya. Anda kalau cara pacarmu, kamu pacaran. Coba dulu. Jinah dulu. Oh gak cocok kok. Pindah, ganti orang lain. Saya beritahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Demikian juga suami istri. Dengerin ya. Jangan pernah berpikir cerai dengan pasanganmu. Kenapa Alkitab berkata Tuhan membenci perceraian? Bukan sekedar egonya Allah. Tapi karena kasih sayangnya kepada kita. Sekarang mari kita lihat. Kalau sudah 2 jadi satu. Anda berkata, gak cocok. Kita pindah, kita cerai. Kita cari yang lain. Dipaksa. Lihat. Masih belum bisa. Perempuannya hilang akal. Kepalanya hilang. Tercabik. Anda berkata, gak apa-apa sekali. Ini akan seperti apa, kawan? Anda mau cerai? Kayak begini. Misalnya kemudian ada seorang wanita lain yang baik. Atau seorang pria lain yang baik. Datang dalam hidupmu. Akhirnya engkau kawin. Tetap tercabik. Perzinahan itu daya rusaknya besar di dalam kita sendiri. Ini loh Alkitab yang berkata. Nah, hidup yang begini, Anda mau restorasi dengan apa? Dan selalu saya beritahu, korban terbesar di pihak perempuan. Dari sejak dulu. Alkitab mengatakan satu kali orang-orang Yahudi menangkap seorang wanita yang kedapatan tertangkap basah berbuat zina. Kalau tertangkap basah berbuat zina, mesti ada lakinya, betul? Saya tanya saudara, yang diseret-seret sampai ke depan Yesus, yang wanita atau yang laki? Yang wanita. Lakinya di mana? Dibiarkan kabur. Masyarakat tidak pernah adil. Dunia tidak pernah ada keadilan. Saya beritahu kamu wanita, Anda selalu jadi korban yang lebih besar. Kalau engkau jual murah badanmu, saudara akan rugi lebih besar. Yang laki secara fisik tidak ada bekasnya. Anda aibnya engkau tanggung seumur hidupmu.
Sebagian setelah begini, lalu berkata, bisa. Orang tua berkata, nggak bisa. Ini sudah hamil, ayo harus dikawinkan. Saya beri Anda PR ya, tolong dilem lagi. Barang begini akan jadi seperti apa? Kalau Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus. Bukan dia egois. Dia lihat perzinahan itu, daya rusaknya luar biasa. Jaga hidupmu. Amen, saudaraku. Saya harap masuk di hati saudara. Anda yang berpikir mau cerai, akan tercapik seperti ini. Tadi pagi ada beberapa anak, masih belasan tahun, 10-11 tahun. Dia tuliskan begini, saya ingin Papa pulang ke rumah. Satu lagi umur 10 tahun tulis begini, saya ingin keluarga kami kumpul lagi seperti dulu. Kemana mereka? Tercapik. Dan anak-anak jadi korban. Anda tahu di gereja ini, kami buat satu aturan. Anda mau nikah setengah tahun di depan, konseling dulu. Habis tuntaskan. Nikah dengan keadaan siap. Kita gereja bukan dan tidak pernah mau buat tabrak-tabrakan. Sebab saya ingin melihat kalian, semua kita punya keluarga yang solid dan kuat dan kokoh di depan Tuhan. Amen, saudaraku. Miliki dong kerinduan seperti itu. Jangan taruh begitu rendah impian kita. Biar taruh yang tinggi seperti di tempat Allah inginkan dalam hidup kita. Amen, saudaraku. Yang terakhir, yang ketiga adalah ujian penderitaan dalam hidup. Tidak ada waktu untuk kita baca seluruhnya. Tapi Yusuf 13 tahun. Dia dengan sabar menanti saatnya Tuhan. Penderitaannya muncul, dia harus tanggung dengan kesabaran. Coba buka Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Dalam kehidupan kita ini ada bagian yang misteri buat kita. Bagaimana terjadinya? Kita nggak tahu. Tapi bagian kita dalam kesabaran sampai kita menantikan musim menuai, lakukan bagian kita dengan setia. Sekalipun itu isinya penderitaan, saya dorong saudara dan saya, jangan pernah patah harap dengan apapun yang kita lewati hari ini. Lakukan semua dengan setia, dengan tekun, dengan sabar. Karena kelak ketika musim tuai tiba, Anda dan saya akan menuai apa yang ditabur selama ini. Ketika engkau sedang menantikan saatnya, ada masa penantian Tuhan, ada saat penantian dalam penderitaan seperti itu, sabar dan tekun. Anda akan lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Lihat Ibrani pasal yang ke-6. Kita baca beberapa ayat lagi dan kita akan selesai. Ibrani pasal yang ke-6. Lihat pada ayat yang ke-12. Sampai 15. Ibrani 6 ayat yang ke-12 mulai. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran.
Iman tidak bisa berdiri sendiri. Harus oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. 15, perhatikan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Alkitab mengatakan Abraham menanti dengan sabar dan dia memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, ujian, penderitaan, penantian seperti ini harus ditanggulangi dengan kesabaran dan ketekunan. Lihat lagi sekarang pada Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Alkitab mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kalau Anda tidak tekun, Anda tidak akan memperoleh janji Tuhan. Dan seringkali itu berupa penderitaan dan penantian yang manusia kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tapi bumi dengan sendirinya, kata Yesus, sistem kerajaan surga dengan sendirinya akan memunculkan kebenaran kita pada waktunya. Ayat yang terakhir, lihat dalam Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang ke-15, dan kita akan selesai dengan ini. Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang ke-15. Kita berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah itu muncul dalam ketekunan. Tutup Alkitab saudara, dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Malam hari ini saya mau doakan semua impian saudara. Anda yang belum punya impian, biar malam hari ini Anda juga punya impian. Saya mau percaya. Dengerin baik-baik. Saya percaya begini. Kalau Anda berani punya impian ini, saya yakin karena Anda juga percaya Tuhanmu sanggup memberikan. Apakah ini terbaik dari Tuhan atau tidak? Itu masalah Tuhan, bukan masalah kita. Tapi saya mau katakan, seringkali Allah menghargai, bahkan menghormati impian anak-anaknya. Dan dengan gampang ketika dia berkata, jadi, maka itu jadi. Saya memulai dengan sangat sederhana. Tapi kami punya dream, kami punya impian. Sungguh. Ada dream come true. Dan impian itu jadi kenyataan. Lebih baik orang punya impian daripada tidak sama sekali. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang punya impian-impian yang luar biasa. Ada masa-masa di mana kita menikmati kemudaan kita dengan senang-senang untuk beberapa saat. Nikmati aja. Tapi jangan itu menyeret hidupmu terlalu jauh. Beberapa tahun Anda boleh nikmati dalam tanggung jawab dengan Tuhan. Tapi sambil kau menikmati kemudaanmu, memiliki impian yang luar biasa. Karena itu segera akan selesai. Dan tiba-tiba engkau sadar, Anda dihadapkan kepada banyak hal yang luar biasa. Anda tahu, teman baik saya, almarhum Pak Samuel Elkana, cerita dengan saya satu hari. Ini saya hanya ceritakan ceritanya dia loh saudara. Di Belanda ada pepatah begini katanya. Kalau anak gadis, lihat ya, orang itu bisa berubah cepat sekali. Kalau anak gadis umur belasan tahun, ingin cari jodoh, maka pertanyaannya siapa? Who is he? Siapa dia? Oh, ini kayak Tom Hanks, ini kayak apa? Bocele, kecele, opola segala macam. Gitu?
Ini rambutnya gaya timbul, ini gaya apa gitu kan. Who is he? Yang dilihat itu modelnya. Wah, ini tinggi, besar, tadi ya putih gitu. Kayak berkilau-kilau, yang dicari orang. Ketika belasan tahun. Nanti lama-lama, setelah Anda kuliah, Anda lihat makin banyak kenyataan kehidupan. Kegantengan ternyata tidak bisa untuk nampang sambil makan soto gratis. Kecuali bakal sotonya pengen ngepek mantu. Hah? Anda boleh gantengnya seperti apa, makan tetap bayar. Dan tukang parkir di luar tidak tertarik dari kegantenganmu. Masa bapak Pak nampang? Ya, gratis. Orang bakal, saudara. 500 tetap 500 itu, saudara. Tanya di luar sama tukang parkir kita. Jadi akhirnya sadar. Lalu lama-lama setelah makin tua, wanita bukan tanya who is he, tapi what is he? Apa sih kerjaannya? Duitnya berapa? Tabungannya berapa? Punya warisan dari konglomerat mana? Bisa nggak nyukupi kebutuhan saya? Ganteng sih ganteng. Nah, tapi nek mangan dibayari terus. Lama-lama orang tidak lagi lihat. Lihat prioritas sudah mulai bergeser. Makanya ada yang tidak termasuk yang ganteng tadi. Relax, saudara. Wanita itu ternyata bergeser prioritasnya. Kata orang Belanda loh ya. Tapi gawatnya, ketika sudah makin tinggi usianya, pertanyaannya, where is he? Di mana dia? Sangat sekali, saudara. Saya berdoa kita tidak begitu. Dari muda miliki impian yang baik, yang benar. Ingini apa yang Tuhan mau terbaik. Tapi kalau Anda punya keinginan, sampaikan aja. Saya yakin Tuhan menghargai akan impian kita. Mari berdiri sama-sama. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku
Bapa, kami mau datang bawakan semua impian anak-anak-Mu malam hari ini. Kami tahu Engkau, kami tuliskan ini karena kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Apapun keputusan-Mu kami tahu terbaik. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar kerinduan hati, keinginan anak-anak Tuhan ini naik di hadapan Tuhan. Di hadirat tahta-Mu sendiri malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Engkau yang berkata segala sesuatu itu mungkin bagimu Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Beri berkat-Mu ini dicurahkan. Tuhan, Kau tidak pernah ingkar dengan janji-Mu. Firman Tuhan ya dan amin. Dan berikan impian-impian surgawi kepada anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Thank you Father God. Terima kasih Tuhan. Terus tunjukkan anugerah dan belas kasih-Mu yang besar kepada anak-anak. Buat hidup kami tidak akan pernah sama lagi sejak hari ini. Allah minta curahkan berkat terbaik diberi. Sekarang Bapa, kami mau sembah Engkau dengan harta kami. Kau bicara kepada setiap kami berapa yang harus kami persembahkan kepadamu. Dan terima penyembahan kami ini Tuhan. Kami lakukan dalam ketaatan bukan karena kebiasaan. Kami kembalikan perpuluhan kami bayar nasar kami berikan semua korban syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, Amen. Silakan duduk saudara sekalian. Sebelum kita berikan